Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saudara? Saya berharap dalam situasi yang sulit seperti hari ini, di mana dunia dilanda oleh pandemi COVID-19, setiap kita tetap mengalami pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, di tengah situasi yang sulit dan sukar seperti ini, satu-satunya sumber penghiburan dan kekuatan kita dalam melewati semua kesukaran ini adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu, kali ini saya ingin bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal keempat, ayatnya yang ke-39. Suatu kutipan dari suatu kisah yang tidak asing lagi bagi setiap kita. Demikian bunyinya, saya akan membacakan buat kita sekalian. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kisah ini mengisahkan bagaimana murid-murid Yesus yang berada dalam sebuah perahu yang dikendalikan atau dinahkodai oleh salah satu muridnya yang punya pengalaman sebagai seorang nelayan yang cukup lama bekerja sebagai seorang nahkoda kapal juga, yaitu Petrus, berada dalam perjalanan dari tepi Danau Galilea menuju daerah Gerasa atau Gerada. Dalam perjalanan itu dimulai dengan kondisi yang aman-aman saja, tanpa ada sesuatu masalah apapun. Tetapi di tengah perjalanan itu, tiba-tiba kapal yang dikendarai mereka, kapal yang ditumpangi mereka, itu kemudian mengalami goncangan yang hebat oleh karena badai dan angin ribut yang kuat. Petrus bersama murid-murid lainnya yang berada di kapal itu, dan juga Yesus sendiri yang ada di tengah kapal itu, mengalami kegoncangan yang hebat. Kapal itu hampir tenggelam karena badai yang kuat itu membuat air yang ada itu masuk ke dalam kapal. Dalam situasi yang demikian, pengalaman Petrus dan murid-murid lain yang berlatar belakang nelayan tidak sanggup menolong mereka. Dalam kepanikan, dalam ketakutan yang amat sangat, mereka hanya dapat berteriak dan dengan usaha yang kuat berupaya membangunkan Yesus yang sedari tadi di atas kapal itu terlelap tidur oleh karena kelelahan dalam pelayanan sebelumnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus segera bangun, dan ketika dia bangun, dia dengan kuasa dan otoritasnya, dia berkata kepada gelombang dan badai yang mengamuk itu, "Diam dan tenanglah." Dan dalam situasi itu, seketika juga sebagaimana dicatat oleh bagian yang kita baca tadi, badai dan gelombang itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, bagian dari perkataan yang sama ini juga bermakna di tengah situasi yang sulit dan pelik di mana kita menghadapi suatu pandemi yang berada di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Berada di luar kesanggupan kita dan pengalaman-pengalaman kita untuk mengatasinya. Tuhan hendak berkata kepada kita, "Diam dan tenanglah." Mari kita menenangkan diri kita dan menggunakan waktu yang sukar ini untuk lebih banyak berdoa secara pribadi maupun bersama keluarga dan orang-orang percaya yang ada, walaupun dalam jarak dan tempat yang berjauhan. Kita bisa tetap saling berdoa, mendoakan satu dengan lain, dan juga mendoakan situasi yang ada, mendoakan pemerintah, mendoakan para medis, para dokter yang menangani ini, karena mereka yang berada di garis depan penanganan kasus pandemi COVID-19 ini. Dan juga mendoakan anak-anak kita yang berada dalam pendidikan mereka,
ketika mereka harus belajar di rumah, bahkan setiap kita juga ketika harus berhadapan dengan situasi di mana kita tidak bisa bekerja apapun dan harus berada di rumah. Biarkan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun lebih dalam lagi relasi kita dengan Tuhan. Jikalau hari-hari biasa kita begitu sibuk dengan pekerjaan, kita begitu sibuk dengan berbagai persoalan kehidupan, biarkan kiranya kali ini kita menggunakan kesempatan yang di luar kendali kita ini untuk duduk diam dengan tenang, bersekutu, berdoa, memohon campur tangan dan belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita melalui situasi yang sukar ini di dalam rahmat-Nya yang besar. Tuhan Yesus menopang dan memelihara saudara. Amin.